Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab. Dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Renungan hari ini berjudul Dipelihara oleh Kasih, ditulis oleh James Banks. Sahabat ODB, cucu laki-laki saya yang berusia 4 tahun duduk di pangkuan saya sambil menepuk-nepuk kepala saya yang botak. Setelah mengamatinya lekat-lekat ia bertanya, "Rambut kakek kemana?" Oh, saya tertawa. Makin lama makin habis. Wajahnya berubah serius, lalu ia berkata, "Sedih sekali, nanti aku kasih rambutku untuk kakek." Saya tersenyum mendengar kesedihannya dan memeluknya lebih erat. Beberapa saat kemudian, saat mengingat kasihnya untuk saya jadi teringat pada kasih Allah yang murah hati dan tanpa pamrih. G.K. Chesterton menulis, kita telah berdosa dan menjadi tua, dan Bapa kita lebih muda daripada kita. Maksudnya adalah yang lanjut usianya, Daniel pasal 7 ayat yang 9, tidak ternoda oleh kebusukan dosa. Allah itu kekal dan sangat mengasihi kita dengan kasih yang tak pernah goyah atau pudar. Dia sepenuhnya bersedia dan sanggup memenuhi janji yang dia buat kepada umatnya. Dalam Yesaya pasal yang ke-46, aku tetap Allahmu sampai kamu tua, dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. 5 ayat kemudian Allah menjelaskan, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Akulah aku yang maha besar, begitu mengasihi kita sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita sepenuhnya, agar kita berbalik kepadanya, terbebas dari beban kita, dan dengan penuh syukur menyembah Dia untuk selamanya.
Sahabat ODB, bagaimanalah memelihara Anda hari lepas hari? Dan bagaimana Anda dapat memperoleh kekuatan baru darinya saat ini? Tuhan Yesus, Juru Selamatku yang agung, aku sangat bersyukur karena kasih-Mu bagiku tak pernah pudar. Tumbuhkanlah kasih-Ku kepadamu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.